penting adalah shake-nya dulu. Shake itu adalah saat motor posisi kayak gini, ini namanya free shake atau bukan free shake ya, SAG, shake. Oke, selamat pagi kawan garasi. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Oke, kali ini gue mau sedikit melanjutkan video kemarin yang udah gue taruh di Reels Instagram Garasi 05 dan TikTok Garasi 054 mengenai review dari shock. Jadi kemarin habis nge-remote shock depan dan juga memasang shock belakang dari Lightning GP Pro Matic. Oke, untuk di spacing sendiri ini musnya pakai tipe yang 310 mili, tapi gue pakai yang 330 mili punya Vario 125 karena gue mengincar lebih nungging sedikit biar tidak gampang mentok kalau kena posisi tidur. Oke, untuk pemilihan shock, kenapa gue memilih shock ini? Jadi shock ini memiliki tiga yang bisa di setel. Pertama adalah ini preload. Preload ini untuk mengatur kekerasan per. Jadi kemarin gue diajarin dari KTM Garage sama Mas Adi bahwa yang penting adalah shake-nya dulu. Shake itu adalah saat motor posisi kayak gini, ini namanya free shake atau bukan free shake ya, SAG, shake, bukan shake. Nah, SAG. Nah, free shake itu dalam kondisi motor tanpa beban seperti ini. Yang kedua adalah shake saat motor tidak beban atau tidak dudukin seperti ini. Nah, ini kan shock jadi turun ya. Nah, si jarak mainnya itu nggak boleh lebih dari berapa gitu deh. Nanti coba gua detailin lagi. Itu untuk free shake. Ngaturnya dari preload. Nah, pengaturan yang kedua adalah jadi balik lagi ke fungsi dasar shock dulu ya. Fungsi dasar shock adalah untuk meredam getaran. Jadi kerja shock ini kan saat dia kena tekanan dia akan turun, lalu dia akan mengkompres balik lagi seperti ini. Kena tekanan naik turun seperti ini. Nah, kalau shocknya lagi dalam kondisi misalkan kita kena lagi jalannya berlubang gitu, dia akan shocknya turun. Nah, itu adalah fase yang namanya fase compression. Setelah shocknya turun, dia akan balik lagi. Nah, itu yang namanya fase rebound. Jadi perlu dipahami dulu nih, reload, si kekerasan per dan jarak main per, compression, nah, dan juga rebound. Nah, di Lightning ini bisa mengatur ketiga fungsi itu. Tapi yang penting adalah SAG-nya dulu, shake-nya dulu. Termasuk juga shock depan. Cuma karena ini adalah shock standar, rata-rata shock standar itu tidak bisa disetel ya rata-rata. Apalagi motor-motor entry level. Jadi untuk mengakali si preload itu biasanya ada ditambahkan alat atau dilacik campuran olinya atau juga dalamannya kayak tabung sulingnya seperti itu. Oke, langsung aja kita riding ya, biar pas lagi jalan biar pada tahu seperti apa. Oke, gue memilih sengaja shoot video di sini, ini di Jalan Ragunan. Lupa nyalakan lampu. Nah, fungsi kalau suspensinya udah disetel sesuai dengan perilaku dan bobot dari pengendara adalah kita mendapat kenyamanan berkendara. Jadi misalkan lewat freeway ini,
pahami bahwa kalau kita beli shock aftermarket itu yang penting bisa disetel sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan kita. Nah, kalau di simulasi perjalanan untuk sehari-hari gitu ya, kan kadang kita tidak melalui jalan yang mulus terus kayak gini. Makanya gue ngambil contoh di daerah sini. Ini adalah jalan potong dari Ragunan ke arah Bagusan. Ini nanti kontur jalannya itu adalah kontur jalan yang traffic block. Nah, ini jalannya. Mungkin teman-teman berapa dari tahu kan? Nah, jalanan di sini itu tapi itu apa ya? Berguncang banget ya nih. Ada lubang, terus konturnya tidak rata. Nah, kalau kita bisa nyetel suspensi, yang setelan suspensi enak. Andai kata ini kosong gitu ya, kemarin gue mencoba dengan kecepatan sih 40 km per jam, itu handlingnya nyaman, tidak ada masalah. Kalau misalnya sebelum kemarin pakai shock standar, depan belakang ya, maksudnya depan belum disetel dan belakang juga masih shock standar, saat kita terkena lubang atau guncangan, itu akan capek banget di tangan kita dan juga di area tulang punggung dan bokong. Nah, ini seperti lubang ini ya. Tuh. Si motor itu main suspensinya lebih enak. Jadi impresi gue setelah setel shock depan dan juga penyetelan shock belakang adalah motor handlingnya lebih rigid ya, lebih rigid supaya lebih sedikit lebih kaku, tapi masih dalam batasan nyaman untuk harian. Karena pas saat handling itu kan ditanya lagi kan, ini mau motornya buat dipakai apa? Harian kah? Atau buat balap kah? Buat touring kah? Karena pasti akan setelannya beda-beda kekerasannya. Jadi memang kalau motor peruntukan buat harian, kita minta setelan buat harian. Nah, dari shock belakangnya sendiri, kemarin itu yang disetel hanya preloadnya aja atau kekerasan fairnya doang. Jadi untuk compression dan rebound itu tidak dilakukan penyetelan ulang. Itu kan dirasa buat gue udah pas. Nah, kan lewat speed bumper itu tempat tuh kalau tutup terlalu keras kayak gitu ini apalagi tidak terlalu getarannya itu tidak terlalu nyampe ke pergelangan tangan, sehingga itu yang bikin kita capek kan kalau menahan getaran seperti itu. Nah, balik lagi ke shock belakang, kemarin di setel hanya preloadnya doang, naik sekitar berapa ini ya, kayak di sekitar 1 sentian deh dari setelan nolnya ya. Untuk compression dan reboundnya itu masih di klik 0 semua. Kenapa klik 0? Karena menurut gue udah nyaman. Sedikit tips tambahan, kalau misalkan kita boncengan kan ada tuh langsung shocknya langsung jadi ambles gitu ya. Nah, itu yang disetel hanya kompresinya aja, yang kliknya di bawah kayak di atas. Itu kan karena kan sangat kapan jalan itu apakah akan kayu kalau kompresinya disetel kayu atau kayu
channel kalau ini mau. Mungkin itu aja sedikit tips dan video dari gue. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk follow channel gue yang lain, ada TikTok @generasi054 dan juga Instagram @generasi054. Terima kasih motor listrik gue. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.